Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Selamat datang kembali di malam yang kelam ini. Bersiaplah, karena kisah kali ini akan mengantarkan kalian ke dalam suasana yang akan membuat jantung kalian berdegup kencang. Malam ini, kita akan mendengarkan kisah mencekam tentang seorang santri perempuan yang jiwanya diguncang oleh kegelapan. Inilah kisah yang kami beri judul, Kisah Santri, Mimpi Buruk di Pesantren. Ratih adalah seorang santri baru di sebuah pesantren di Jawa Barat. Suatu pagi, orang tuanya mengantarkannya langsung ke pesantren itu. Mereka berjalan pelan-pelan memasuki gerbang pesantren yang luas, diapit bangunan-bangunan khas yang kental dengan nuansa Islami. Begitu tiba, mereka disambut oleh salah satu ustadz yang ramah dan membantu mereka menuju ruang administrasi. Ayah dan ibunya berbicara serius dengan pimpinan pesantren, menitipkan Ratih dengan penuh harapan agar ia bisa menimba ilmu dan menjadi pribadi yang lebih baik di tempat ini. Setelah semua administrasi selesai dan namanya resmi tercatat sebagai santriwati baru, Ratih merasakan campuran perasaan antara gugup dan antusias. Dia melambaikan tangan pada kedua orang tuanya yang berpamitan, dan saat itulah ia sadar bahwa lembaran baru dalam hidupnya benar-benar dimulai di pesantren ini. Ratih berdiri sejenak, memandang sekeliling, merasakan suasana yang berbeda, suasana yang penuh ketenangan, tapi entah kenapa juga terasa sepi. Awalnya, ia merasa kehidupannya berjalan tenang dan biasa saja. Rutinitas pagi hingga malam yang diisi dengan salat, mengaji, dan menghafal Al-Quran terasa nyaman bagi Ratih, walaupun semuanya baru baginya. Teman-teman di pesantren pun menyambutnya dengan ramah, terutama teman sekamarnya, yang selalu membantu Ratih beradaptasi dengan lingkungan pesantren. Hari-hari berlalu tanpa ada kejadian aneh, hanya kesibukan belajar dan ibadah yang mengisi waktu. Namun, Ratih mulai merasakan suasana yang berbeda menjelang akhir minggu pertama. Ada hal-hal kecil yang ia anggap wajar, seperti suara-suara samar di malam hari atau bayangan-bayangan yang terasa muncul dan hilang begitu saja di pojok-pojok ruangan. Saat itu, Ratih hanya berpikir mungkin ia sedang beradaptasi atau sekadar lelah karena aktivitas di pesantren cukup padat. Meskipun begitu, ia tetap menjalani hari-harinya tanpa khawatir. Namun, siapa sangka bahwa ketenangan itu hanyalah awal dari sesuatu yang akan segera berubah. Beberapa hari setelah tinggal di pesantren, Ratih mulai merasakan malam-malam yang dingin dan sunyi. Awalnya, ia menganggap suasana itu wajar, hanya bagian dari suasana baru yang belum terbiasa. Namun, saat hari kelima tiba, tepat pada malam Jumat, suasana terasa sedikit berbeda. Seusai mengaji, Ratih berjalan pulang ke Kobong bersama teman sekamarnya, Irma. Langkah mereka terdengar menggema di lorong yang mulai lengang, hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani. Ketika mereka masuk kamar, Ratih baru sadar kalau semua bajunya kotor, dan ia belum sempat mencuci sama sekali. Mau pakai apa besok kalau semuanya belum dicuci? Gumam Ratih sambil menatap lemas tumpukan pakaian. Irma yang mendengar, menoleh dan menggeleng pelan. Ratih, kalau bisa, besok pagi saja nyucinya. Ini malam Jumat, bisiknya, seolah tak ingin menarik perhatian apapun di luar kamar. Namun, Ratih tetap bersikeras.
Setelah memastikan Irma sudah tertidur, ia mengambil ember dan sabun cuci, lalu berjalan sendiri menuju kamar mandi umum yang terletak di belakang pondok perempuan. Suasana sekitar begitu sepi dan sunyi. Angin malam terasa menusuk, dan hanya suara jangkrik serta gemerisik dedaunan yang terdengar samar menambah suasana yang semakin mencekam. Ratih mulai mencuci pakaiannya di salah satu bilik. Ia mencoba fokus, tetapi matanya sesekali melirik ke jendela kecil di atasnya yang menampakkan langit pekat malam itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan setiap gerakan tangannya seakan lebih berat. Di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu kamar mandi. Membuat Ratih terperanjat dan jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh cepat ke arah pintu dan menahan napas sejenak. "Siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Hanya sunyi yang menjawab. Tak ada tanda-tanda kehadiran siapapun di luar. Ia menghela napas, meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanyalah bunyi dari hembusan angin atau suara pintu yang bergeser. Namun, belum sempat ia kembali tenang, ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, bahkan terasa bergetar di seluruh dinding bilik. Ratih membeku di tempat, keraguan mulai menyelimuti pikirannya. "Siapa?" tanyanya lagi, berharap ada suara manusia yang merespons. Tapi yang ia dapatkan hanyalah sunyi. Rasa takut mulai menguasai. Tapi Ratih mencoba menenangkan diri dan mempercepat cuciannya, ingin segera keluar dari kamar mandi yang kini terasa semakin sempit dan menakutkan. Setelah selesai mencuci, Ratih mengangkat ember berisi pakaian basah dan berjalan pelan menuju area jemuran di atas kamar mandi. Angin malam semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Ia mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman yang kian menghimpit, tetapi bulu kuduknya meremang tanpa sebab yang jelas. Ketika Ratih membungkuk, bersiap mengambil pakaian dari ember, mendadak terdengar suara seretan kasar dari arah tembok. Suara itu seolah berasal dari kuku panjang yang mencakar-cakar dinding yang kasar. Jantung Ratih berdegup semakin kencang. Dengan hati-hati, ia mendongak perlahan ke arah suara. Di ujung tangga, samar-samar ia melihat sosok mengerikan berdiri diam, mematung dalam gelap, seolah menunggunya. Ratih menahan napas, matanya menatap sosok itu tanpa bisa berpaling. Tubuhnya tampak terpotong-potong, seperti korban dari suatu kecelakaan yang mengerikan, tetapi mata kosongnya yang pucat langsung menatap ke arah Ratih dengan sorot yang mati. Kepala sosok itu terangkat dengan sudut yang tak wajar, seperti boneka rusak yang terhuyung-huyung. Lalu, tiba-tiba, potongan tangan yang terpisah dari tubuhnya mulai bergerak, merayap dengan lambat, mengais lantai dan mendekatinya. Jari-jarinya yang kurus mencakar lantai dengan gerakan perlahan, namun semakin mendekat. Ratih ingin berteriak, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Tubuhnya membeku, tak bisa bergerak. Pemandangan itu begitu menakutkan hingga membuat pikirannya kosong. Dalam ketakutan yang meluap, akhirnya ia berhasil mengeluarkan teriakan, melengking dan memecah keheningan malam. Jeritannya bergema, mengguncang udara dingin di sekitar. Namun, hanya beberapa saat setelah teriakannya meluruh, tubuh Ratih melemas, pandangannya mulai kabur. Ia jatuh tak sadarkan diri, terbaring di lantai. Sementara sosok mengerikan itu masih melayang di atasnya, diam seperti bayangan kelam yang tak tersentuh. Ratih terbangun di UKS, dikelilingi aroma minyak kayu putih yang memenuhi udara,
menenangkan namun tetap menyisakan perasaan tak nyaman dalam dadanya. Di depannya, Nisa, teman sekamarnya, duduk dengan wajah penuh kecemasan, memegang tangan Ratih yang masih gemetar. "Kamu kenapa tadi, Ratih?" Suara Nisa terdengar lembut, sambil ia menyeka keringat dingin dari dahi Ratih yang pucat pasi. Ratih terisak, tubuhnya masih dilanda ketakutan yang membekas dari apa yang ia alami tadi malam. Ia tak mampu mengeluarkan kata-kata, hanya terdiam dalam cengkeraman rasa takut yang menyelimuti. "Mbak Irma kan sudah ingetin," kata Nisa, berusaha menenangkan dengan suara lembutnya. "Jangan keluar malam-malam, apalagi malam Jumat." Ia mengusap kepala Ratih dengan lembut, berusaha menenangkan. Sentuhan itu membuat Ratih merasa sedikit lebih aman, meski bayangan sosok mengerikan itu masih terbayang jelas di pikirannya. Seolah baru terjadi sekejap yang lalu. Dengan tubuh lemah dan hati masih terguncang, Ratih dipapah kembali ke kamarnya oleh Nisa. Begitu ia merebahkan diri di ranjang tingkat atas, rasa kantuk yang berat menyergap, membawanya hampir terlelap. Namun, belum lama matanya terpejam. Di keheningan dini hari, terdengar suara berderak dari arah langit-langit kamar. Suara itu seperti sesuatu yang berat dan tua, perlahan merambat di atasnya, membuat jantung Ratih kembali berdebar hebat. Mata Ratih terbuka perlahan, dan napasnya tertahan saat ia melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Dari sebuah celah kecil di langit-langit, muncul seuntai rambut putih panjang, kusut dan kering, menjuntai perlahan seperti merambat turun dengan gerakan halus yang mengancam. Rambut itu terus bergerak, semakin panjang, sampai hampir menyentuh lantai kamar. Dengan mata yang membelalak ketakutan, Ratih tak sanggup mengalihkan pandangannya. Kemudian, ketika ia memaksa diri untuk menatap ke arah lubang, ia melihat sosok yang lebih menyeramkan lagi. Separuh wajah mengintip dari kegelapan. Wajahnya rusak dan membusuk. Sebagian kulit mengelupas memperlihatkan tulang pucat, gigi-gigi menghitam mencuat, dan mata satu-satunya melotot tanpa berkedip, langsung menatap ke arah Ratih. Tatapan itu terasa dingin dan kejam, seolah menyimpan kebencian yang tak berujung. Ketakutan yang membuncah membuat Ratih menjerit keras. Ia langsung menutup matanya rapat-rapat, tubuhnya menggigil hebat. Jeritannya membangunkan teman-temannya, yang segera berlari mendekat, mencoba menenangkannya. Namun, Ratih hanya bisa terdiam. Tubuhnya seperti terkunci dalam bayangan sosok menyeramkan itu. Rasa takut yang mencekam membuatnya tak mampu mengucapkan sepatah kata pun, hanya air mata yang mengalir perlahan di wajahnya yang pucat. Keesokan paginya, kondisi Ratih memburuk. Tubuhnya panas tinggi, dan dengan cemas Nisa membawanya kembali ke UKS. Di sana, seorang santri senior bernama Agni yang sedang bertugas segera mengompres Ratih dan memberinya obat. Agni, dengan penuh perhatian, merawatnya, berharap Ratih segera pulih. Namun, ketika suasana di UKS mulai terasa tenang, tiba-tiba terdengar suara jeritan Agni dari luar ruangan. "Pocong!" teriaknya dengan suara panik yang menggema, diiringi derap langkah kaki yang menjauh tergesa-gesa. Ratih yang sudah dalam kondisi lemah semakin ketakutan. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya terasa gemetar, dan ia mencoba membenamkan dirinya lebih dalam di balik selimut tipis yang menutupi tubuhnya. Dalam keheningan yang semakin mencekam, tiba-tiba Ratih merasakan sesuatu menyentuh ujung kakinya. Sentuhan itu dingin dan keras,
seolah-olah tangan kaku yang merayap pelan meresap ke dalam kulitnya dengan dingin yang menusuk. Ketakutan yang tak tertahankan membuatnya menahan napas, namun akhirnya ia memberanikan diri untuk mengintip dari balik selimut. Di hadapannya, hanya beberapa jengkal dari kakinya, berdiri sosok pocong dengan wajah hitam gosong, kulitnya melepuh, dan mata yang hampir melompat keluar dari kelopaknya, menatap langsung ke arah Ratih. Mulut pocong itu sedikit terbuka, mengeluarkan cairan hitam pekat yang menetes bercampur dengan nanah, membasahi kain putih yang membalut tubuhnya. Sosok itu perlahan merayap mendekat, tangannya yang kaku semakin mencengkeram kaki Ratih. Ratih tak mampu menahan ketakutannya lagi. Dengan histeris, ia berteriak sekeras-kerasnya sebelum tubuhnya melemah dan pandangannya menggelap. Tak lama kemudian, Ratih jatuh tak sadarkan diri, meninggalkan kesunyian yang semakin mencekam di UKS. Ketika Ratih akhirnya tersadar, ia mendapati dirinya terbaring di dalam sebuah ruangan besar yang dipenuhi santri perempuan. Suara melodius melantunkan ayat suci Al-Quran menggema di sekelilingnya, menciptakan suasana yang tenang namun tetap menghanyutkan. Di tengah-tengah mereka, seorang ustazah dengan wajah lembut dan penuh perhatian berdiri. Memimpin doa, beberapa santriwati memegang tangan dan kaki Ratih dengan erat, seolah mereka takut jika ia akan melarikan diri dari kenyataan yang mengerikan. Dalam kondisi bingung dan kelelahan, Ratih merasakan hawa panas yang menyengat. Ia berusaha untuk bangkit, menggeliat di atas tempat tidur, namun cengkeraman mereka terlalu kuat, mencegahnya bergerak. Rasa panas itu semakin menggigit, membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Dalam keadaan itu, tubuh Ratih mulai merasa lemah, seakan semua energinya tersedot habis. Matanya semakin berat, kantuk yang mendalam menyelimuti kesadarannya. Dalam sekejap, ia terlelap kembali, terjebak dalam kegelapan yang menakutkan. Tak lama setelah itu, kesadarannya perlahan kembali. Ketika Ratih membuka matanya, pandangannya masih kabur. Ustazah itu mendekat dengan lembut, mengulurkan cangkir kecil berisi air yang sudah didoakan. "Minumlah, Ratih, kamu tadi kesurupan," ujarnya. Suaranya lembut namun tegas, menatapnya dengan penuh pengertian, seolah ingin menenangkan badai ketakutan di dalam hati Ratih. Ratih meneguk air tersebut, merasakan kesegaran yang mulai mengalir dalam dirinya. Namun, saat itu juga, ustazah bertanya dengan serius, "Tadi kamu lihat apa, Ratih?" Suaranya tenang, tetapi ada ketegangan tersirat yang menghangatkan udara di antara mereka, seolah menunggu kebenaran yang akan terungkap dari mulut Ratih. Rasa takut kembali menyergap, dan dengan napas yang tertahan, Ratih pun mulai menceritakan pengalaman mengerikannya. Dengan suara bergetar dan napas yang tak teratur, Ratih mulai menceritakan semua kejadian mengerikan yang dialaminya, dari saat mencekam di kamar mandi hingga sosok pocong yang menakutkan di UKS. Setiap kata yang terucap menarik kembali bayangan-bayangan menakutkan ke dalam pikirannya, dan ia merasakan tubuhnya bergetar saat mengingat momen-momen itu, seolah terperangkap dalam cengkeraman ketakutan. Ustazah itu mendengarkan dengan seksama. Wajahnya menunjukkan empati yang mendalam. "Sepertinya ada yang tertarik padamu di sini," ucapnya. Suaranya lembut namun penuh makna, mengalun dalam kesunyian. "Perbanyaklah doa, Ratih. Jangan lupa membaca ayat kursi setiap malam," tambahnya dengan tegas, memberikan pesan yang mengandung harapan sekaligus peringatan.
Meskipun ketakutan masih menggelayuti pikirannya, Ratih merasakan sebuah kekuatan baru mulai tumbuh dalam dirinya, seolah cahaya kecil yang berusaha menembus kegelapan. Ketika Ratih kembali ke kamarnya, langkahnya terasa berat dan tubuhnya lemah, seperti seolah terikat oleh bayang-bayang yang mengintainya. Malam itu, ia berusaha untuk tidak memandang ke arah lubang di langit-langit, tempat yang telah menyimpan teror yang tak ingin ia ingat. Ketegangan memenuhi ruangan, dan meskipun matanya terpejam, bayangan wajah mengerikan itu tetap menghantui setiap detik dalam keheningan malam. Sore itu, suasana di pesantren tiba-tiba berubah tegang ketika orang tua Ratih datang menjemputnya. Mereka terlihat khawatir, wajahnya penuh kecemasan. Pengurus pesantren mendekati mereka, menjelaskan dengan nada serius bahwa Ratih mengalami sakit yang cukup parah dan perlu dirawat di rumah sakit. Mendengar hal itu, hati Ratih berdebar. Ia merasakan campuran antara kelegaan dan ketakutan. Kelegaan karena akan pergi dari tempat yang menyimpan banyak kenangan mengerikan, namun juga ketakutan karena kondisinya yang semakin memburuk. Tanpa banyak bicara, Ratih mengikuti langkah orang tuanya, meninggalkan pesantren yang telah menjadi saksi bisu pengalaman menakutkan dalam hidupnya. Saat mereka melangkah keluar, Ratih merasakan angin sore yang dingin menyapu wajahnya, seolah mengingatkannya akan semua yang telah terjadi. Dengan perasaan berat, ia menoleh ke belakang untuk melihat pesantren untuk terakhir kalinya, berharap bisa meninggalkan semua bayangan kelam di sana. Terima kasih telah mendengarkan cerita Kisah Santri, Mimpi Buruk di Pesantren bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, malam tidak pernah benar-benar sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.